Selamat sore, bertemu kembali dengan saya Eko Aris Budi Cahyono dari Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan diskusi tentang basic PLC programming, khususnya tentang program sekuensial dengan percabangan pilihan. Jadi sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa percabangan ada pilihan, ada juga yang paralel, gitu ya. Yang satu dipilih salah satu cabang, yang kedua dipilih semuanya. Nah, saat ini kita akan lebih lanjut, akan belajar tentang program sekuensial dengan percabangan pilihan, di mana studi kasus yang sebelumnya sudah kita sampaikan, hari ini kita akan selesaikan. Nah, untuk penyelesaiannya nanti akan kita simulasikan menggunakan software FluidSim dengan eh, pneumatik. Jadi nanti ada studi kasus yang kita berikan dan studi kasus tadi menggunakan sistem elektroneumatik sehingga kita nantinya akan membuat rangkaian pneumatiknya dan juga rangkaian elektriknya untuk pengendaliannya, di mana rangkaian elektriknya sudah kita pilah-pilah nantinya sehingga nantinya akan bermanfaat buat teman-teman untuk merubah rangkaian tadi menjadi program PLC dan rangkaian input-output PLC. Begitu. Nah, mari kita lihat lebih lanjut tentang kemarin untuk percabangan pilihan. Jadi di sini saat kita punya diagram sekuensial dari input 1 ke output 1, dari input 2 ke output 2, kemudian dari input 3, di sini mulai masuk ke cabang. Nah, kalau garisnya ini tunggal atau satu, maka cabang ini adalah pilihan. Kalau garisnya ganda, maka cabang ini bisa langsung jalan keduanya. Nah, sekarang kita ke cabang yang satu, sehingga di sini masuk ke cabang pilihan, di mana kalau input 3 yang nantinya aktif, maka cabang yang bawah yang akan berfungsi. Sedangkan jika input 3 itu tidak aktif, yang atas, maka cabang atas yang akan berjalan. Gitu ya. Nah, kita akan menggunakan cara ini atau diagram sekuensial ini untuk mempermudah saat kita nanti membuat program PLC atau membuat diagram ladder untuk pengendalian sistem kita. Mari kita lihat kasusnya. Nah, ini sama dengan kasus yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa ada sistem untuk pemilah antara logam dan non-logam, ya. Jadi di sini ada sebuah magazine, ditempatkan beberapa material yang ada di situ. Nah, kemudian satu persatu materialnya tadi akan didorong oleh silinder satu menuju ke tempat pengetesan. Nah, di tempat pengetesan tadi ada sensor untuk mendeteksi bahwa ini logam atau non-logam. Kita akan menggunakan sensor induktif. Maka kalau sensor induktifnya on, berarti itu adalah logam. Kalau sensor induktifnya off, berarti adalah non-logam. Maka jika benda dites terbuat dari logam, maka akan didorong oleh silinder 2 menuju ke penampungan. Nah, penampungan benda logam. Jika benda tidak terbuat dari logam, maka akan didorong oleh silinder 3 menuju ke tempat penampungan benda non-logam. Oke. Nah, silinder yang digunakan adalah silinder kerja ganda yang diatur oleh Katot 5/2 single solenoid, dan di minimal maksimalnya masing-masing silinder ada 3 silinder di situ berturut-turut menggunakan sensor proximity magnetic yang PNP B2 sampai B7. Nah, sedangkan nanti untuk sensor yang mendeteksi logam kita beri nama B1. Nah, jalannya sistem diawali dengan menekan tombol start. Nah, kalau tombol start tadi ditekan, maka sistem akan terus bekerja sampai nantinya tombol stop itu ditekan. Kalau tombol stop ditekan, maka
sistem akan melanjutkan sekuensialnya sampai sekuensial akhir baru kemudian berhenti. Oke, nah nanti kita akan mengidentifikasi input-output, menggambar rangkaian numetik, dan rangkaian input-outputnya, rangkaian input-output itu nanti jika kita nanti menggunakan PLC, nanti kita menggunakan sistem elektronumetik berbasis relay gitu ya. Jadi di sini akan kita buat sedemikian rupa sehingga apa yang kita kerjakan di eh, pengendalian berbasis relay ini akan dengan mudah kita nanti duplikasi untuk dikerjakan menggunakan PLC. Begitu ya. Nanti kita perhatikan bagaimana kita melakukannya. Terus kemudian kita gambarkan diagram sekuensial, kemudian diagram ladder menggunakan relay. Nah, nanti kalau di PLC berarti program PLC dengan bahasa ladder. Nah, sama-sama dengan diagram ladder satu menggunakan relay dan satu menggunakan PLC, nanti akan kita buat supaya nanti mempermudahkan kita saat akan merubah rangkaian kita ini menjadi program PLC dan rangkaian input-output PLC. Begitu ya. Nah, mari kita lihat di sini. Pertama adalah identifikasi input-output. Jadi kita punya berapa input di sini. Kita ada tombol start dan tombol stop. Kemudian ada sensor B1 sampai B7. Berarti ada 2 tombol dan 7 sensor. Berarti ada 9 input, ada 9 input. Maka di sini tombol start, tombol stop, sensor induktif B1 untuk benda, kemudian sensor magnetik B2, B3 untuk silinder 1, B4, B5 untuk silinder 2, B6, B7 untuk silinder 3. Nah, nanti karena kita nanti akan menggunakan sistem elektronumetik, maka kita akan pilah nantinya menjadi 3 bagian, yaitu bagian input, bagian kendali, dan bagian output. Di mana bagian input itu nanti kalau masuk ke PLC akan menjadi rangkaian input PLC, bagian output nanti kalau masuk ke PLC akan menjadi rangkaian output PLC, sedangkan bagian kendali nanti akan masuk ke program PLC. Itu yang nanti kita akan lakukan. Oke, sehingga nanti input ini karena kalau nanti di PLC akan kita wiring dengan alamat input tertentu, maka saat di relay di sini semua input itu kita hubungkan ke relay. Nah, nanti K1 sampai K9 di sini itu nanti alamat input kalau akan menggunakan PLC. Misalnya K1 misalnya adalah input 0.00, K2 0.01 gitu ya dan seterusnya. Nah, maka tombol start nanti dihubungkan ke input 0.00. Nah, saat ini tombol start dihubungkan dengan K1, K2 dan seterusnya sampai K9. Sedangkan output ya, solenoidnya kan ada 3 karena kita menggunakan yang single solenoid. Maka karena ada 3 di sini, solenoid kita namakan Y1, Y2, dan Y3. Y1 untuk silinder 1 yang mendorong benda, Y2 adalah untuk benda yang logam, Y3 adalah benda untuk yang non-logam. Nah, di sini Y1 kita alamatkan ke K20, Y2 kita alamatkan ke K21, Y3 kita alamatkan ke K22 ya. Di sini kontaknya, kalau di sini koilnya, kalau di sini kontaknya untuk K20, kalau nanti ke output PLC, maka di sini adalah alamat outputnya PLC. Ya. Nah, kita dari K10 sampai K19 itu nanti kita gunakan untuk sequential program. Jadi ini untuk alamat untuk inputnya, ini nanti alamat outputnya, sedangkan K10 sampai K19 adalah untuk sequential programnya. Nah, kemudian ini adalah rangkaian elektronumetiknya. Jadi kita punya 3 silinder, silinder 1, 2, dan 3. Ya, masing-masing ada sensor minimal B2, B3, ini B4, B5, ini B6 dan B7. Gitu ya. Dan ini single solenoid Y1, Y2, dan Y3. Nah, Anda harus paham juga bagaimana
rangkaian numerik yang ada di sini, simbol-simbolnya dan penggambarannya. Jadi nanti kalau Anda mendesain, desainnya harus standar di sini sehingga orang lain saat nanti akan melakukan proses assembling atau instalasi dapat memahami gambar Anda, ya. Nah, sekarang kita masuk ke diagram sekuensialnya. Jadi kita untuk rangkaian input outputnya itu kita tidak gambarkan di sini karena nanti kita penyelesaiannya menggunakan elektronumetik dengan basis relay. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana program itu sudah kita pisah menjadi bagian input, bagian kendali, dan bagian output. Nah, diagram sekuensial percabangan ini akan mempermudah kita untuk membuat program PLC kita atau program ladder kita dalam sistem elektronumetik. Nah, pertama adalah syaratnya. Jadi start dan stop. Nah, start stop ini sebagai syarat kita. Kalau di start maka sekuensial ini akan jalan. Kalau di stop nanti sekuensial ini akan berhenti. Nah, sistem start stop ini nanti akan kita mengaktifkan K10, ya, relay K10 tadi kan yang K1 sampai 9 sudah dipakai untuk input, K20 sampai 22 dipakai untuk output. Maka kita mulai dari K10 untuk start stop. Nah, kemudian setelah itu adalah syarat pertama, ya. Jika di start, maka nanti yang terjadi ada rangkaian latching yang berikutnya yang digunakan untuk sekuensial pertama itu nanti mengaktifkan K11. Kenapa ini ditulis K10? Karena start stop di sini sebagai syarat. Ini adalah relay K10 ini kan start stop gitu ya. Jadi ini kalau K10 ini aktif, kalau B2 aktif, B4 aktif dan B6 aktif, B2, B4, B6 ini adalah posisi minimal silinder 1, 2, dan 3. Jadi kita akan memberi syarat itu supaya sistem tidak bekerja apabila silindernya belum pada posisi minimal. Jadi akan bekerja saat posisi minimal. Jika ini aktif semua, maka K11 aktif, yang terjadi silinder 1 akan maju mendorong benda. Dari sisi elektrik, maka Y1-nya nanti aktif. Kalau Y1 aktif, silinder satunya maju. Jadi kalau di sini Y1 aktif, maka silinder satunya akan maju. Nah, kemudian kalau maju, maka silinder nanti silinder satu akan menyentuh sensor maksimal, yaitu B3. Ya, yang di sini kan B3 akan tersentuh. Berarti kalau B3 sudah aktif, artinya silinder ini sudah berada di posisi maksimal. Oke, maka yang terjadi adalah silinder satunya mundur. Jadi kalau sudah sampai maksimal, artinya benda sudah didorong, silindernya akan mundur. Kalau mundur dari sisi elektrik berarti Y1 tadi yang semula plus harus diubah menjadi minus gitu ya. Maka di sini silindernya akan mundur. Nah, kalau silinder mundur, maka dia akan menyentuh sensor B2 ya. Maka B2 di sini aktif ya. B2 ini aktif, maka kalau B2 aktif, di sini kemudian kita akan melihat sensornya, ya, akan melihat sensornya, yaitu jika sensor B1 aktif, artinya kan sensor induktifnya mendeteksi bahwa ini logam, maka yang jalan adalah bagian bawah. Tetapi jika B2 aktif, tetapi B1-nya itu tidak aktif, maka yang terjadi di sini yang jalan adalah sekuensial yang bagian atas. Ya, sekuensial yang bagian bawah berarti silinder 2 nanti mendorong benda logam. Kalau sekuensial bagian atas berarti nanti silinder 3 yang akan mendorong benda yang terbuat dari non logam untuk dimasukkan ke dalam kotak non logam. Kalau di sini dimasukkan ke dalam box atau kotak logam. Kalau sekuensialnya ini sudah berakhir, maka yang terjadi akan mereset sistem. Nah, kalau tombol stop belum ditekan, maka ini sekuensialnya akan berulang. Demikian pula yang atas, jika atas di sini sudah selesai, itu ya mendorong benda sudah minimal lagi, maka ini akan mereset sistem dan kemudian
di sini akan tetap berjalan apabila tombol stop belum ditekan. Begitu ya. Jadi dari diagram sekuensial ini sangat penting teman-teman untuk menerjemahkan kita menjadi diagram ladder. Nah, diagram ladder kita adalah ini ya. Nah, sekarang kita membagi menjadi 3. Ini bagian input, bagian output, bagian kendali, dan bagian output. Gitu ya. Nah, kita bagian input. Jadi semua tombol dan sensor ini kita gunakan untuk mengaktifkan relay tadi K1 sampai K9 ya. Nah, ini nanti kalau di PLC ini akan menjadi rangkaian input. Artinya tombol start dihubungkan ke alamat input 1, tombol stop dihubungkan ke alamat input 2 dan seterusnya. Nah, ini tombol stopnya kita buat normally close ya. Secara hardware untuk safety tombol stop kita buat normally close untuk mengaktifkan K2. Jadi start K1, stop K2, sensor benda di sini untuk K3, B2 dan B3 ini silinder 1 minimal maksimal, B4 dan B5 ini silinder 2 minimal maksimal, B4 dan B6 dan B7 ini silinder 3 minimal maksimal. Masing-masing mengaktifkan yang B2 B1 mengaktifkan K3, untuk silinder 1 minimal mengaktifkan K4, maksimal mengaktifkan K5, untuk silinder 2 K6 dan K7, silinder 3 K8 dan K9. Oke, nah mari kita buat dari diagram sekuensial ini kita buat sekarang diagram ladder kendalinya ya, diagram kendalinya. Nah, ini nanti kalau di dalam PLC ini akan menjadi program PLC. Nah, saya kotak-kotak di sini untuk mempermudahkan pembagian kita, yaitu ini area untuk start stop, program sequential start stop, ini untuk sequential silinder 1, ini sequential silinder 2, sequential silinder 3, dan ini untuk relay outputnya, ya, relay outputnya. Ini berarti kalau kemudian silinder 2 di sini logam ya, berarti logam. Kalau silinder 3 berarti non logam. Berarti silinder 2 di sini adalah logam. Ini untuk silinder 2. Kalau silinder 3 ini adalah non logam. Oke. Nah, kita mulai dari sekuensial pertama. Start stop. Nah, start stop ini digambarkan di mana? Digambarkan di sini. Ya, digambarkan di sini. Tadi kan tombol start kita hubungkan dengan relay K1, tombol stop kita hubungkan dengan relay K2. Maka di sini K1 ini adalah tombol start. Jika tombol start ditekan, relay K1 aktif, maka ini akan tertutup. K2 ini tombol stop. Maka jika K2 itu tidak ditekan karena terhubungnya ke normal close, kalau tidak ditekan tombol stopnya berarti kan K2 aktif. Kalau K2 aktif maka K2 ini akan menutup. Sehingga jika tombol start ditekan, maka K10 di sini akan aktif. Nah, K10 di sini aktif, di sini ada kontak K10, relay K10, maka ini mengunci, latching. Nah, sistem latching kita akan bekerja. Jadi kalau tombol start ditekan, K10 ini akan aktif. Nah, berikutnya, karena ini K10, ini ada syarat K10. Jadi kalau tombol start ditekan, K10 aktif, K10 ini akan menutup. Nah, tadi K4, K6, dan K8 ini masing-masing adalah sensor minimal silinder 1, sensor minimal silinder 2, sensor minimal silinder 3. Jika silindernya semua pada posisi minimal, maka B2, B4, B6 aktif. Kalau B2, B4, B6 aktif, maka K4, K6, dan K8 aktif. Maka di sini K4, K6, dan K8 akan menutup. Nah, sehingga K10 menutup, K4, K6, dan K8 menutup. Nah, sedangkan di sini kan karena normally close sehingga K11 itu aktif. Nah, K11 aktif ini akan mengunci di sini. Ya. Nah, K11 ini apa? K11 ini
kenapa ditulis K11? Karena ini. Jadi untuk kotak yang kedua ini kita gambarkan di area ini, gitu ya. Area K11 di sini dan di legend di K11. Nah, kemudian kalau K11 ini aktif, maka K11 ini akan menutup. Sehingga kalau di sini K11 itu kan mengaktifkan silinder. Ya, di sini K11 mengaktifkan silinder. Maka silinder satu maju. Nah, kalau silinder satu maju kan akan menyentuh B B3 ini akan menyentuh B3 sehingga K5 aktif. Maka kalau K5 aktif, maka ini akan menutup. Tadi K11 menutup, maka K12 aktif. Ya, kalau K12 aktif dikunci oleh K12 yang ada di sini. Nah, K12 ini apa yang terjadi? K12 nanti akan memundurkan silinder satu. Maka K12 di sini silinder satu mundur. Nah, setelah mundur, maka akan menyentuh silinder satu akan menyentuh K4. K4 itu diaktifkan oleh B2. Ya, maka silinder satu yang ada di sini mundur akan menyentuh K4 di sini. Lah, di sini sekarang adalah pencabangan ini cabang satu dan cabang 2. Jika bendanya logam, berarti kan K3 ini menutup. Maka K4 di sini aktif, K3 ini menutup. Nah, tadi syaratnya ini K12, K12 menutup, maka K13 ini aktif. Dikunci oleh K13 sehingga silinder 2-nya maju. Kalau sudah maksimal, maka K7 ini aktif, terus kemudian K14-nya aktif, maka silinder kedua kemudian mundur. Kalau mundur akan menyentuh sensor minimal silinder 2, terus kemudian K15 aktif, maka yang terjadi sistemnya ini akan mereset di sini. Maka sistem akan berulang silinder satu yang maju, mundur untuk mendorong benda. Kalau bendanya logam, maka sekuensial yang silinder 2 ini aktif. Tetapi kalau sekuensialnya kalau bendanya terbuat dari non logam, maka ini kan tidak aktif K3-nya. Nah, kalau K3-nya tidak aktif, ya, non logam kan berarti K3 tidak aktif karena sensornya tidak bisa mendeteksi. Maka di sini sistem yang jalan tidak sekuensial yang silinder 2, tetapi yang jalan adalah sekuensial silinder ketiga. Jadi ini pilihan tergantung dari sensornya tadi. Kalau sensornya mendeteksi bahwa itu logam yang jalan silinder 2 sekuensialnya, kalau bendanya non logam yang jalan adalah sekuensial silinder ketiga. Gitu ya. Nah, yang terakhir ini adalah bagian relay outputnya. Jadi kalau yang dari yang bawah semua yang ada di sini, start stop, silinder satu, silinder 2, dan silinder 3, itu kita gambarkan dari bagian yang bawah, start stop, ya ini silinder satu, terus ini kalau yang bawah ini silinder 2, yang atas ini silinder 3 untuk bagian yang input. Itu digambarkan di start stop, silinder satu, silinder 2, dan silinder 3. Sedangkan relay outputnya ini digambarkan dari bagian yang atas. Ya, di sini kita lihat sekarang. K11 mengaktifkan Y1, maka kita gambarkannya seperti apa? K11 mengaktifkan Y1. Lah, Y1 itu kita hubungkan ke K20, ya. K20 mengaktifkan Y1, ya. Jadi ini nanti ada di dalam program PLC kita, ya. Ini adalah alamat outputnya. Nah, ini kontak relay outputnya yang nantinya akan dihubungkan ke luar. Dan ini kalau di PLC ini adalah wiring outputnya PLC. Oke. Nah, kemudian kenapa kok terus selanjutnya K12 ini normally close di sini? Karena ini selanjutnya setelah silinder maju sampai maksimal mengaktifkan K12, silindernya harus mundur. Maka K12 harus mematikan Y1. Maka di sini K12 mematikan Y1. Jadi setelah dihidupkan K11 dimatikan oleh K12. Nah, untuk yang ada di sini 13 sama 14 itu kalau bendanya
logam, maka K13 mengaktifkan Y2, K14 mematikan Y2. Maka di sini K13 menghidupkan Y2, K14 mematikan Y2. Kenapa Y2 di K21? Karena di sini K21 nanti akan mengaktifkan dihubungkan ke output solenoid Y2. Demikian pula yang bagian akhir yang ada di sini. Ini adalah untuk silinder 3. Ya, jika bendanya non-logam, K16 mengaktifkan Y3, K17 mematikan Y3. Nah, ini kenapa K22? Karena K22 dihubungkan ke Y3. Itu demikian terkait dengan programnya. Nah, sekarang kita simulasikan dengan menggunakan software FluidSim. Ya, ini tadi, ini rangkaian elektronumetiknya, ini adalah rangkaian inputnya tadi, ini adalah rangkaian kendalinya, ini adalah rangkaian outputnya. Jadi nanti yang input, ini nanti kalau di PLC di wiring input, output di wiring output, sedangkan kendali ini adalah program PLC-nya. Jadi program PLC tinggal di copy aja yang ada di sini di diagram ladder untuk digambarkan di diagram ladder yang ada di PLC, maka sistemnya akan langsung bekerja dengan baik kalau input output disambung ke alamat yang sesuai dengan apa yang ada di program yang ada di sini. Oke, kita aktifkan. Nah, kita sekarang kalau B1 ini tidak aktif, artinya sensor B1 tidak mendeteksi bahwa logam bahwa bendanya tidak mendeteksi bahwa bendanya terbuat dari logam, berarti bendanya non logam. Maka kalau kita aktifkan tombol start, nanti yang jalan adalah silinder 1 mendorong benda, terus kemudian silinder 3 mendorong benda non logam ke kotak. Tapi nanti kalau B1-nya aktif, maka yang jalan silinder 1 mendorong benda, kemudian silinder 2 mendorong benda yang logam. Oke, kita simulasikan untuk non logam dulu. Ya, silinder 1 maju, kemudian silinder 3 non logam maju. Kalau belum di stop, maju lagi, non logam lagi. Maju lagi, terus non logam lagi. Gitu ya. Maju lagi, non logam lagi. Gitu ya. Tapi kalau B1 ini kita aktifkan, maka yang jalan semua silinder 2. Ya. Silinder 2 jalan ini. Ya, bendanya terbuat dari logam. Ini untuk mendorong masuk ke pengetesan, ini untuk silinder 2 mendorong ke kotak bagian logam. Ya, kalau ini bendanya tidak dari logam, ini terbuka lagi yang B1-nya, K3-nya aktif, maka yang terjadi silinder 3 yang akan maju karena bendanya adalah non logam. K3-nya non aktif. Ya, ya begitu. Nah, kalau tombol stop saya tekan, maka yang terjadi sistemnya akan berhenti sampai sekuensial terakhir. Nah, ini Anda lihat tombol stopnya karena kita hubungkan normaligus, dia K2-nya aktif. Terus kemudian kalau K2-nya aktif, dilihat di sini, ini K2-nya aktif. Sehingga kalau tombol start ditekan, K1 aktif, maka sistem akan berjalan. Nah, termasuk sensor B2 untuk silinder 1 minimal, B4 silinder 2 minimal, B6 silinder 3 minimal. Oke, kita jalankan lagi. Ya, non-logam, sehingga 1 dan 3 yang aktif. Nah, kalau bendanya dari logam, maka yang jalan adalah silinder 2. Ya, karena untuk mendorong benda logam silinder 2. Oke, ini sensor induktifnya aktif. Kalau sensor induktifnya tidak aktif, maka yang jalan 1 sama 3. Nah, demikian bagaimana kita belajar program sekuensial yang ada percabangan dan percabangannya adalah pilihan. Ini kita lakukan di sistem elektromatik dengan menggunakan BIM, tetapi tadi sudah kita pilah-pilah antara bagian input, output, dan bagian kendali, sehingga kalau teman-teman nanti menerjemahkan ini ke dalam program sistem berbasis PLC, maka inputnya di rangkaian input, outputnya di rangkaian output, sedangkan kendalinya ini adalah program PLC-nya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.